diketuai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini masih saja tersandung dengan urusan pergantian ketua komisi. Ya, keinginan Partai Demokrat mendudukan Ruhut Sitompul di kursi Ketua Komisi Hukum DPR menuai badai penolakan. Ruhut untuk sementara gagal menggeser kursi milik Gede Pasek Suardika, sesama koleganya di Demokrat yang tergusur usai menghadiri pendirian Ormas Anas Urbaningrum. Di barisan depan penolakan Sipoltak itu terdapat nama Syarifuddin Suding dari fraksi Partai Hanura. Suding bahkan mengancam keluar dari Komisi 3 DPR jika Ruhut tetap dilantik. Saya pribadi tidak menginginkan Komisi 3 ini menjadi komisi darurat. Saya pribadi tidak menginginkan komisi ini menjadi komisi baru. Saya selalu menjaga marwah Komisi 3. Selain Suding, terdapat pula Desmond Mahesa dari fraksi Partai Gerindra. Desmond menyebut Komisi 3 DPR bakal menjadi komisi badut jika dipimpin oleh seorang Ruhut. Desmond pun mengatakan Ruhut berperilaku buruk karena memiliki hubungan tanpa status alias kumpul kebo. Menurut Desmond, masa iya Komisi 3 DPR dipimpin calon yang tidak mengakui anaknya dan mengaku di media selama ini telah kumpul kebo. Terakhir, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi P3 Ahmad Yani. Yani juga tak terima bila Ketua Komisi Hukum bermasalah dengan etika. Sipoltak Raja Minyak memang tak mau tinggal diam. Serangan balik telah dilancarkan. Kepada Suding, Ruhut bilang tak ada Poltak, tak ada Hanura. Disebut badut, Ruhut balik menuduh Desmond Kadu alias maling yang bawa-bawa uang. Tak luput, Ruhut pun mengatakan pernah memberi buah tangan baju batik dari India kepada Ahmad Yani. Tetap Desmond sahabatku tercinta, kami sama-sama. Kebetulan kami sama-sama lawyer Tommy Winata, ya, Arta Graha. Jangan begitu juga kawan, ya. Ini kadang-kadang kan Desmond juga, Bang Ruhut bisa jadi ketua, kok gimana Desmond? Mungkin begitu. Tapi kan dia partai nomor berapa, aku partai nomor 1, itu aja kok masalahnya. Tapi saya mohonlah Desmond sahabatku, apalagi Yani ini. Yani ini anak saya sangat sayang sama dia, istri aku juga. Ada satu cerita kami ke India. Saya cerita, biar semua rakyat Indonesia menonton siapa Yani. Siapa Yani? Ya? Waktu itu namanya yang suka dikritisi oleh mahasiswa, kita studi banding belanja. True story cerita saya ahli hukum, saya berbicara fakta dan bukti hukum, tidak pernah fitnah. Ada satu baju bagus sekali, saya beli, istri saya, anak saya senang saya pakai baju itu. Warnanya hijau, batik India. Tahu-tahu Yani bilang, Bang, aku kepingin batik itu. Anak-anak saya bilang, Om Yani, Ma, Papi senang sekali batik itu. Yani sahabat saya di Komisi 3. Kita kasih buat Yani. Dan beberapa kali batik itu dia pakai, aku nggak bilang sama siapa-siapa itu batik dari aku. Namun di manakah muka Partai Demokrat kini? Penolakan Ruhut sebagai Ketua Komisi 3 DPR tentunya adalah persoalan serius bagi internal Partai Demokrat. Masihkah Demokrat memiliki marwah sebagai partai terbesar di parlemen? Apalagi penolakan Ruhut ini adalah yang pertama terjadi di DPR. Kami merasa bahwa kemarin waktu kami memang tidak cukup, ya, sangat terbatas untuk melakukan lobby, sehingga kami tahu bahwa ini lobbynya belum efektif, begitu kan, sehingga pada 1 minggu ini insya Allah kami akan memanfaatkan lobby-lobby itu secara efektif. Nur Hayati mengaku kecewa. Penunjukan Ruhut merupakan hak Partai Demokrat sesuai dengan kesepakatan semua fraksi di awal tahun 2009. Meski sudah terbukti gagal lobby, Demokrat tak akan mencoret nama Ruhut.
Namun si Poltak Raja Minyak bakal terus diperjuangkan untuk bisa menggantikan Gede Pasek. Sejatinya, Gede Pasek pun punya pengalaman mirip dengan Ruhut. Pernah ditolak internal Komisi 3 ketika ditunjuk fraksinya menggantikan posisi Beni K. Harman. Ketika itu, Pasek ditolak dengan alasan bukan berasal dari internal Komisi 3, tapi dari Komisi 2. Namun, berkat lobi-lobi yang dijalankan fraksi Demokrat, penolakan itu berhasil dilumerkan. Apalagi saat itu, Anas Urbaningrum ikut turun tangan. Ini kan masalah politik itu kan bukan cuma persoalan voting, bukan persoalan menang dan kalah ya, tapi juga ada hal-hal yang lain ya. Saya beri contoh misalnya, apakah ini akan bisa mengurangi citra Partai Demokrat ya, atau kemudian juga ini bisa menimbulkan friksi-friksi di dalam Komisi 3 itu sendiri ya. Kenapa demikian? Karena kita belum tahu bagaimana perkembangan dalam 6 hari ke depan ya. Karena kan ini kan diundur 1 minggu untuk kemudian menentukan apakah tetap Ruhut Sitompul atau orang yang lain ya. Kalau kemudian itu diganti dengan orang lain, itu juga menjadi satu problem juga buat Partai Demokrat. Kenapa demikian? Orang akan mengatakan, lah Anda sudah menentukan Ruhut Sitompul menjadi ketua komisi, lalu kemudian gara-gara ada yang menentang, kok Anda cabut? Di mana konsistensi Anda? Lalu bagaimana dengan Ruhut kini? Akankah politisi yang terkenal ceplas-ceplos itu bisa melaju menggantikan Gede Pasek?